misalnya, atau mungkin dia kecelakaan tertabrak yang listrik atau tertabrak angin hingga menyebabkan dia harus ditolong ya. Jadi pertama yang harus dilakukan tadi apa? Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasiennya. Nah, selanjutnya yang kedua kita melakukan AVPU. AVPU adalah yang pertama alert. Alert itu adalah peringatan ya. Jadi kita melihat secara sekilas kondisi pasien ya, persekian detik kita lihat permasalahan utamanya di mana. Misalnya dia ada perdarahan di bagian ekstremitas bawah ya, kanan, dia ada fraktur ya, sehingga darahnya yang keluar banyak. Itu kan kita melihat menilai secara sekilas sekian detik alert ya. Kemudian yang kedua adalah verbal. V. Verbal itu adalah memanggil pasiennya. Misalnya begini, Pak, gitu ya, sambil ditepuk-tepuk ya. Pak, bangun. Mas, gitu ya. Atau bu, ya. Atau sis. Terus setelah V ya, verbal, tetap pasiennya itu tidak respon ya, atau dia masih tetap merem ya, merem aja mas. Ini satu dulu aja ini. Jadi nanti mau dipasang. Biar nyaman itu loh. Nyaman pasien. Oke. Setelah tadi kita verbal dan pasiennya tetap tidak nyaut, selanjutnya apa yang dilakukan? P. P itu adalah pain. P maka kita akan merangsang nyerinya dengan cara apa? Cubit ya, biar dia bangun. Pak gitu. Atau mungkin kita bisa merangsang nyeri dengan penekanan di bagian sternum tengah ya. Prosesus codeus. Mana prosesus codeus? Prosesus codeus. Nah, jadi kita rangsang dengan gini. Ujungnya cenderung ya. Dan dicontohkan. Tapi ya nggak usah keras-keras ya. Ya, nggak usah keras-keras. Jadi, ayo toh, beneran. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu cara terakhir ya untuk membangkitkan pasien yang penurunan kesadaran atau pasien yang koma dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian setelah alat verbal dan nyeri juga tidak respon, maka selanjutnya yang terakhir adalah unresponsive ya, unrespon. Maka kita harus mengecek bagian apa nadi. Biasanya kalau ngecek nadi di mana? Di radialis atau di jugularis ya. Nah, biasanya itu yang paling besar itu di bagian leher ya, jugular ya. Silahkan Anda kalau mengecek nadi itu pakai teknik 3 jari. Jari yang telunjuk ini untuk menekan, jari yang manis ini untuk menekan. Jadi jari yang tengah ini untuk merasakan getaannya. Silakan Anda merasakan detak sendiri di radialis ya. Ya. Radialis atau jugularis ya, silakan deh. Kamu merasakan yang sini temennya. Jadi yang telunjuk ini untuk menekan, yang apa? Yang manis ini juga untuk menekan, dan yang tengah itu untuk merasakan getaran. Ada ya, masa enggak ada? Tidak bernafas. Oke, sudah. Setelah dicek nadi, yang kedua adalah mengecek nafasnya ya. Nafasnya bisa dicek pakai ujung jarinya ya. Kalau kita pakai telapak jari itu kurang sensitif, makanya kita pakai yang di bagian ujung ya. Nah, setelah dicek, maka ditemukan ya, misalnya kasusnya gini. Ada nafas tapi tidak ada debutan nadinya, maka tindakannya apa? Lakukan kompresi RCP ya. Tapi kalau kasusnya ada nadi
nafas. Kita harus melakukan apa? Pembersihan jalan nafas dan juga memaksimalkan oksigenasinya ya. Itu tindakannya, algoritmanya seperti itu. Nah, setelah sudah dicek ya, kemudian ini misalnya kasusnya tidak ada nadi ya, tapi masih ada nafas. Maka tindakan selanjutnya apa? Tindakan selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan namanya emergency medical ini ya, call atau call for help, atau kalian mengaktifkan kalau di rumah sakit itu kode blue itu ya, atau mungkin kalian kalau mungkin di jalan kalian menelpon nomor darurat ya, atau ambulan atau tim SAR atau siapapun yang bisa untuk membantu menolong pasien. Jadi ingat, sebelum kalian melakukan pemeriksaan primary dan melakukan resusitasi di awal, kalian harus meminta bantuan dulu. Atau mungkin kalian tolong gitu ya, dipraktekkan mas. Tolong. Jadi ini pasiennya kan tadi sudah ya, dia masih ada nafas tapi kan. Jadi kamu harus meminta bantuan ke lingkungan sekitar ya. Kalau ada orang, kalau nggak ada orang boleh telepon ambulan ya. GoFood? Ya, kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita telepon, karena apa sih kok kita harus minta bantuan orang lain atau kita minta bantuan tim yang lain? Karena kalau kita menolong sendiri, dikhawatirkan apa teman-teman? Kelelahan ya. Karena ketika kita melakukan kompresi RGB itu kan juga sangat lelah sekali ya. Jadi harus ada teman yang ikut menolong ya, sembari kamu melakukan pemeriksaan di awal. Oke, kemudian setelah kita mengaktifkan call for help tadi ya, meminta bantuan ya, yang selanjutnya adalah primary survey. Primary survey yang pertama itu adalah A itu apa? Airway ya. Airway itu adalah membuka jalan nafas pasien ya. Jadi bisa kita melakukan teknik hetil, chinlift dan juga jolras ya. Tapi ingat, ketika pasienmu ada trauma dalam arti misalnya dia jatuh dari gedung lantai 100 ya, atau mungkin pasienmu itu ada kamu curigai cedera servikal leher bagian belakang ya. Nah, kayak gitu kan tidak boleh ya dilakukan hetil dan juga chinlift. Ingat, jangan sembarangan menolong ya. Saya bisanya hetil dan chinlift bu, pada saat itu saya lakukan hetil dan chinlift, tapi justru itu malah memperparah kondisi dari pasien ya, karena pasien ada cedera servikal lagi, atau mungkin ada cedera kapitis dan lain-lain sebagainya. Ciri-cirinya apa bu? Ciri-cirinya kalau ada cedera servikal ya, kapitis, misalnya dia ada jejas di bagian klavikulanya ya, atau mungkin dia ada perdarahan ya, mungkin di bagian hidung dan lain-lain, bleeding ya seperti itu ya. Penurunan kesadaran juga kita harus curiga adanya cedera servikal. Nah, caranya supaya kita tidak terlalu memobilisasi kepalanya ya, maka kita menggunakan apa teman-teman? Pintar sekali, nekolar ya. Nanti kita pasangkan nekolar dan juga head immobilization ini supaya kepalanya itu tidak terreposisi dengan sengaja ya. Silahkan dilakukan pemasangan ya, mulai dari ininya. Jadi kalau nekolar itu banyak ya jenisnya, ada yang cuman satu kali dan satu kait sudah, ada yang ini kan berlapis-lapis. Nah, cara untuk memasangkan nekolar itu kita ukur dulu ya kan. Setelah diukur, kita pasangkan nanti di bagian mana teman-teman? Di bagian ini, bawahnya leher itu kan ada sela-sela itu
itu ya. Nah, itu kita masukkan ke situ pelan-pelan ya. Kamu dari sini Mas, posisinya di atasnya pasien. Oke. Nah, kemudian ini dimasukkan dulu lewat belakang. Kalau kamu butuh pasiennya diangkat pakai butuh teman satu lagi ya. Dua, butuh teman dua. Kan tadi sudah cover ya, temannya pada datang ya. Misalnya 2 apa 3 ya, silahkan. Mas, yang belakang 3 di sini. Siapa jenenge itu Pak? Fatur. Saifuddin. Siapa? Zainal. Sama siapa? Siapa? Samsudin. Iya. Ayo. Jadi kamu nanti yang masang nekular ya. Kamu yang angkat aja deh. Kamu yang masang nekularnya. Gini, cara ngangkatnya adalah kalau jotras gimana jotras? Jotras. Nah, kalau mau ngangkat pasien itu ini di tanganmu dimasukin ke belakang lehernya pasien. Bukan leher, diri punggung. Nah, sambil intinya kamu mau megangi ini ya. Nah, kayak gitu ngangkatnya. Jadi bukan kepala aja yang diangkat, tapi sama apa ya, tengkuknya itu. Nah, kalau sudah begini, dikelatnya sini. Oke. Oh, nggak cukup ya ini. Cukup ini. Hari ini dilepas dulu. Ya. Tekan ya malahan ya. Oke, diukur dulu ya. Nekular itu nggak boleh pakai yang kecil. Kalau kekecilan ya. Ya. Itu dimasuk. Ini diangkatnya bukan kepala toh, tadi sama belakang. Bawah. Tadi loh. Boleh, tapi sama bawahnya ini loh, sama ininya. Tidak mau. Nah, tanganmu ke sana masukkan. Awas. Nah. Takut ya, sudah spinalis. Jangan. Enggak. Kita kan masuk ke sini. Kalau misalkan ini ada temennya, itu boleh diangkat sama ininya. Enggak. Harusnya tadi masuknya lewat belakang nggak cukup. Jadi kok cukup ya? Oke, sudah. Oke, kalau sudah pasangin ini juga di bagian ininya. Depan. Balik. Oke. Tadi itu masangnya harusnya dari bawah ya, dari sela-selanya gitu. Oke. Nah, kalau sudah agak cukup ya. Pakai ini yang besar berarti. Ini tadi kenapa? Besar apa ya? Tidak apa-apa kan dirapatkan ini. Kalau kekecilan pakainya yang ini. Ganti dulu Ini loh cara pasangnya, sini. Ini fish toh namanya. Ini dari bawah ya. Kebalik sorry sana ya. Jangan gitu kepalanya. Nah, sama di gitu. Oke. Udah bagus sudah. Kesana loh maksud saya tuh. Bisa kok bisa itu. Sudah. Jangan kencang. Gak apa-apa. Udah. Kalau sudah ini covernya. Itu juga dari bawah. Gak amat. Yaudah gak amat ya wes. Tapi harusnya 2. Iya. Kan ada yang satu aja langsung gitu ya. Salah di sini.
bisa dilepas ini ininya. Ya. Hah? Belum. Ini karena takut kotor aja ya di bawah ya. Nanti tak kasih tahu caranya untuk supaya posisinya ketika mau dikandung dan lain-lain. Ada ya materi yang transport pasien. Ayo diangkat sama ininya. Tadi loh. Kamu yang nyelipin aja, kamu yang angkat dari kepala sama. Ayo, kayak tadi loh. Jangan. Jadi pas angkat, usahakan pas angkat itu tidak mengubah posisi leher ya. Jadi angkatnya harus mantap. Ini karena pasiennya lebih besar daripada penolongnya ya. Oke, sudah. Kalau sudah dikaitkan, iki ditempel no. Ya. Ini adalah head immobilization ya. Jadi supaya kita mencegah kepala ini ke sana kemari ya. Biasanya kalau kita ini nggak usah apa yang di sebelah situ, yang atas saja nggak apa-apa. Yang di bagian kepala. Oke. Sudah cukup. Jadi perhatikan ya. Sudah. Ini posisi kita memfiksasi di area bagian leher ya, kepala leher. Tujuannya supaya perhatikan dulu mas stop. Kalau tidak disuruh nggak usah melakukan gerakan tambahan ya. Wes. Ini sudah selesai ya kan. Nah selanjutnya di RW kita melakukan pemeriksaan look, listen dan feel ya. Jadi kita melihat, mendengarkan dan juga merasakan. Melihat apanya? Ini apa? Pernafasannya, nafasnya. Kemudian kita listen. Listen itu bisa kita mendengarkan dengan cara mendekatkan telingamu ke hidungnya pasien. Nah, seperti itu, mendengarkan hembusan yang keluar ya. Kadang-kadang ada pasien itu yang ada bunyi suara nafas tambahan ya. Misalnya apa? Gurgling, snoring, ya, wheezing, coughing dan lain sebagainya ya. Untuk mengetahui ya, tadi ya, apabila kita curiga rambut servikal, maka tidak dilakukan vertical chin lift ya. Nah, curiga ya. Tadi tanda-tandanya ada trauma, ada jejak clavicula seperti itu. Nah ini tadi ya pertolongan pada pemasangan nekolar ini ya. Nekolar itu dipasang ya. Jadi gini posisinya. Diukur dulu ya, mengukur pada leher. Tadi kan diukur dulu lehernya mulai enggak. Kalau sudah dimasukkan nekolar ada di bawah leher ya. Jangan sampai posisi lehernya itu berubah ya. Jangan sampai lehernya nengok kanan, nengok kiri ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika ada gurgling ya, pasien-pasien yang misalnya tenggelam itu kan ada suara nafas tambahan ya, gurgling ya, adanya air ya, atau ngorok atau snoring, crowing dan lain-lain ya. Cara untuk mengatasinya, kalau gurgling ya, pasien-pasien yang misalnya dia ada suara bunyi airnya ya, miringkan atau lock roll, miringkan atau lock roll ya, terus kemudian di suction ya, bisa pakai sudah nih mas, iya, di suction. Saya ini dicopin di mana mbak? Di situ ada nggak? Di belakang. Ya, jadi ini kalau di rumah sakit ya, kalau di lapangan kan nggak ada bu. Saya masa harus tenteng-tenteng suction yang benar kan. Caranya kalau nggak ada suction, maka kita harus finger swab ya. Sudah pernah kan diajarkan kemarin untuk mengetahui adanya sumbatan di bagian
Jangan, kotor. Itu bekasnya pasien ya. Oke. Kalau sudah, selanjutnya ya. Iya. Kalau misalnya dia snoring ya, snoring itu kita boleh melakukan ventil chin. Ventil chin gimana kemarin? Ventil, chin lift, jontras. Udah ya, kemarin sudah dipelajari. Atau kita bisa memasang apa teman-teman ini namanya? Opa Korea. Opa atau MTA ya. Untuk dipasangkan jangan. Kok suka sih temannya menderita? Opa itu dipasangkan sesuai dengan anatomis mulusnya ya. Jika memang tidak ada sumbatan jalan nafas ya. Nah kemudian kalau bergeling ini kita bisa melakukan lock roll ya. Lock roll itu begini, saya contohkan. Saya butuh pasien selain ini. Siapa ya? Kamu aja yang di lock roll ya. Kamu minggir dulu. Kamu tidur di sebelahnya Mas Hanif. Pasien yang kedua ya. Ini untuk mempraktekkan lock roll ya. Selanjutnya Mas Hafiz. Mas Hafiz berada di kaki sebelah kirinya Mas Roni. Roni. Ayo, di sebelah sininya, sini. Oh iya. Kenapa kamu kiri ya? Ke sini aja. Terus Mas sampai di sini. Saya Udin, Zainal di tengah, ya kan? Nah terus Mas Fajar di bagian kepalanya. Terus Mas Rahman di bagian di situ. Oke, ini posisinya. Nanti tanganmu kayak tadi ya, yang Mas Zainal lakukan. Ayo. Saya tahu dia. Ayo. Ini tangan masuk ke sini. Nah, siap-siap ya. Terus kamu gini tanganmu. Nah, satu di sini, satu di sana. Agak ke sana sedikit tanganmu. Tanganmu masuk ke tangannya Mas Zainal. Masuk. Nah. Bukan tanganmu yang masuk ke tangannya Mas Zainal. Masuk cair, Mas. Oh iya. Jadi saling berkaitan. Terus yang sebelah sini kamu di tengahnya sini. Nah, terus kamu juga mengaitkan tanganmu ke tangannya. Oke, sudah. Kalau sudah, dihitungkan ke ini tangannya sini loh. Ini loh. Nah, oke, sudah. Kalau sudah dihitung 1 sampai 3 diangkat ya. 1 di sini. Lock itu gini. Ya. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini nanti bisa kita masukkan apa itu? Kita masukkan apa? Tandunya ya. Ininya apa? Bukan ya tandu. Transportnya. Caranya seperti itu ya. Sudah. Silakan kembali Mas Tommy. Ini masuknya di A ya, RW. Kita melakukan pembebasan jalan nafas dengan ventil, chin lift dan jontras ya. Kalau pasiennya trauma, cedera servikal tidak boleh dilakukan chin lift dan ventil ya, boleh dilakukan jontras. Selanjutnya dipasangi tadi
OPA dan MPA. OPA ya yang OPA Korea. Tidak. Ini. Nah, jadi bisa kita melakukan pemberdayaan bulan nafas. Sudah selesai ya. Kita sudah melakukan pemeriksaan A itu apa tadi? B sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita masuk ke B. B itu apa? Breathing ya. Breathing adalah oksigenasi ya. Kita melakukan resusitasi oksigenasi. Bisa menggunakan kalau kita berada di lapangan kita pakainya mouth ya. Tapi kalau curiga mulutnya penuh dengan infeksi, maka kita bisa menggunakan apa teman-teman? Ampu B ya. Ini. Jangan diingat nih. Nah, wes. Nah, itu contohnya ya. Dia ada apa? C ini ya. Memegang ininya ya. Oke. Kalau sudah di breathing ya, ini Mas Zainal sambil dia kasih Mas Zainal, aku Zainal. Mas Fajar sambil membantu untuk oksigenasinya. Berarti sekarang Mas Zainal itu melakukan pemeriksaan IAPP, inspeksi, auskultasi, perfusi, palpasi ya. Gimana? Ya, nah, sebelah sini, nah. Aku sebelah sini, bener. Gantian maksudnya, gantian posisinya ya. Mana? Ini aku dan dilakukan pemeriksaan sambil inspeksi ya, inspeksi melihat. Auskultasi, adakah suara bunyi, suara nafas tambahan ya? Reguler, irreguler, atau sonor, hipersonor, dulness dan lain sebagainya. Perkusi gimana? Contohin perkusi. Nah, seperti itu ya. Pakai ketukan jari. Kalau palpasi, meraba-raba, adanya keseimbangan lobus kanan dan lobus kiri ya. Adanya itu ini enggak ya, seirama atau enggak. Nah, setelah itu ditemukan beberapa macam gangguan-gangguan ya, misalnya adanya udara yang ada di paru-paru, atau mungkin adanya kalau ada pasien yang dibegal gitu terus kemudian ditusuk terus kenain paru-paru dan paru-parunya penuh dengan darah ya, itu namanya tension pneumothorax ya. Sebenarnya tension pneumothorax udara ya. Terus ada juga kegagalan saat melakukan kembang kempis area pernafasannya ya, area dada dan lain sebagainya. Caranya apa? Kalau ada udara ya di dalam paru-paru, kita bisa melakukan tindakan needle thoracostesis ya, dicoblos ya. Pernah melihat ya di film-film itu? Dicoblos di bagian, dicoblos pakai ujung lidahnya aja ya, nggak usah pakai needle-nya. Di bagian sela-selanya ICS ya, ICS keberapa Bu? Tergantung kondisinya ya. Jangan yang dekat jantung, yang di sana, paru-paru sebelah sana ya. Tapi tergantung ya udaranya di mana ya. Kalau misalnya yang di dekat jantung ya kita ambil yang aman-aman aja ya di awal ini ya. ICS yang awal dulu. Sebaiknya biasanya 10 cc ya. Atau ya lebih besar lagi juga lebih bagus karena itu untuk mengeluarkan udara sebesar mungkin. Ya misalnya tadi ya di opening pneumothorax kita menggunakan
kasa ya, 3 sisi, 3 torakosintesis banyak ya. Atau mungkin melakukan torakotomi ya, cito ya, melakukan pembedahan secara ujung dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus-kasusnya. Kemudian setelah B ya, setelah breathing ya, karena ini pasiennya sudah diatasi ya, nafasnya sudah diatasi, jalan nafasnya juga sudah diatasi. Kemudian kita masuk ke bagian stimulation ya, C. C itu kita melakukan pemeriksaan hemodinamiknya ya, secara keseluruhan sirkulasi tubuhnya bagaimana. Bisa kita periksa, kita cek dengan kondisi warna kulitnya, kebiruan, menandakan cyanosis atau keabu-abuan, atau dia mungkin pucat ya, anemis dan lain-lain. Selanjutnya kita melakukan tindakan pemasangan IV lamp ya, IV, melakukan pemasangan infus ya, untuk memasukkan cairan kristaloid ya. Cairan kristaloid itu seperti apa contohnya? Ya, jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya pasiennya butuh banyak sodium atau natrium dan lain-lain ya, ada banyak misalnya NaCl atau RL atau dextrose, banyak sekali ya jenisnya, tergantung dari kebutuhan. Kalau bisa ketika kita pasang IV lamp, itu IV lamp yang 2 jalur ya. Jadi jalur yang satunya nanti untuk pengambilan sampel darahnya juga ya. Oke. Atau kalau di rumah sakit sering pakainya 3-way gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dicek ya apakah ada perdarahan juga ya, misalnya kalau pasiennya trauma ya, atau mungkin fraktur tertabrak mobil gitu kan, perdarahan gitu, dihentikan dulu perdarahannya. Ini masuknya di circulation ya. Nah, kemudian setelah itu di sirkulasi itu kita juga memasang yang namanya apa teman-teman, tensi ya kan, pasang tensi sama kalau EKG ini opsional ya. Kalau misalnya ada EKG yang portable bisa dibawa ya, kita pasang sekalian. Terus ini ada juga kita pasang oximetri ya. Terus kita pasang suhu ya, suhunya juga dipasang. Sedangkan dicop nih boleh ya, boleh. Boleh. Mas. Oke, biar cepat ya, biar cepat dibantu banyak orang. Oke, kalau sudah sirkulasi kita masuk ke disabilitas. Nah, jadi ini perdarahan yang menyebabkan banyak shock ya, shock hipovolemik dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang D adalah disabilitas. Disability itu kita melakukan pemeriksaan apa? DCS, pemeriksaan kesadaran. Apakah pasien ini kesadarannya dia komposmentis atau koma, atau pasien somnolens, stupor, banyak ya. Kemarin sudah belajar DCS kan? Sudah hafal di luar mulut. Jadi kalau di disability kita juga bisa memeriksa di area pemeriksaan pupil ya, memeriksa pupil mata menggunakan pen light ya. Ini kita taruh di sebelahnya aja. Ini nanti untuk meriksa pupil ya, disabilitas. Oke, kemudian ini pemeriksaan DCS. Nggak usah EKG. Kamu kalau pas EKG nggak apa sih? Oh, ini aja ini apa tempat-tempatnya terus ditempel ya. Nah, ayo mana coba. Kalau yang di kaki itu yang mana? Tangan, terus V1, V2 sampai V6 kayak yang mana? Oke, selanjutnya ya, sambil ini dipasangin alat-alat.
adalah tadi di D tadi kita melakukan pemeriksaan BCS kan ada banyak ya, ada AIL, ada verbal dan juga motorik ya. Ini sudah hafal di luar umum terusnya. Kemudian yang terakhir adalah E, kan A B C D E. E itu apa? Exposure ya. Exposure itu prinsipnya adalah membuka semua pakaian penderita. Jadi untuk melihat, untuk mengetahui apakah ada cedera yang lain ya selain di bagian yang terlihat. Bisa jadi dia ada perdarahan yang tidak terlihat ya, mungkin harus dibebaskan bajunya supaya melihat ada luka-luka yang lain. Nah, agar pasien tidak kedinginan, tetap menjaga suhu, maka kita bisa memasangkan selimut ya. Gak usah, beneran gak apa-apa mas, kan harus pakai gel ya. Ini mana sudah bisa kok belum? Cekat belum masih bang? Sudah itu nyala itu. Nyala kan? Belum. Lampu hijau tadi sudah nyala. Coba di tombol yang on-nya di pilih dulu. Oke. Sudah sambil menunggu ya. Dan terakhir adalah exposure ya. Exposure itu melihat tadi bagian-bagian lain ya. Mungkin ada cedera yang lainnya. Karena yang penting harus urut ya. ABCD itu harus urut. Yang airway-nya sudah ditangani ya, saluran nafas sudah ditangani, kebutuhan cairannya sudah ditangani. Yang terakhir baru kita melihat adakah cedera yang lain atau adakah beberapa ini ya. Bisa, sudah bisa. Sudah. Ayo, bentar dulu login. Terus yang terakhir setelah primary survey kita bisa menambahkan pemasangan polling kateter atau kateter urin ya. Jadi itu untuk tujuannya untuk ini ya, supaya kita bisa mengecek apa intake dan juga output dari pasien ya, cairan yang masuk dan keluar. Kemudian kita juga bisa memasangkan apa teman-teman? NGT jangan gitu. Kalian sudah bisa kan pasang kateter? NGT juga sudah bisa. Terus apa? EKG-nya juga sudah ya dipasang. Itu opsional ya. Kalau misalnya memang membutuhkan pemasangan secara darurat ya. Oke. Nah, kalau sudah berapa tekanan darahnya? Oh, ya udah. Oximeternya normal nggak itu? Oke, sip, aman ya mas ya. Terus selanjutnya setelah itu kita bisa melakukan yang terakhir adalah secondary survey. Primary sudah selesai, maka yang terakhir adalah secondary survey. Secondary survey ini dilakukan anamnesa dan juga pemeriksaan head to toe. Head to toe, masih ingat pemeriksaan head to toe? Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ya. Lihat bagian kepala ada apa ya, ujung rambutnya, terus matanya ya, ada anemis atau enggak, hidungnya, cuping hidungnya bagaimana, mulutnya ya, apakah ada sianosis bagian bibir mulut, apakah ada bagian dada ya, retraksi dada yang dalam sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan pemeriksaan. Kalau yang di modul itu kita mengenal yang namanya sampel atau apple itu ya. S-nya itu sign and symptom, A-nya adalah alergi, M-nya adalah medication, P-nya adalah pastuleness-nya ya. Kemudian L-nya last meal, dan kemudian yang terakhir adalah event ya. Atau kalau di literatur lain bisa disebutkan mungkin keluhannya atau obat makanan terakhir yang dimakan pasien apa. Bisa jadi pasiennya ARES karena keracunan cyanida di makanannya ya, misalnya seperti itu. Atau
alergi makanan yang menyebabkan dia langsung tidak sadarkan diri, atau mungkin dia ada riwayat obat-obatan minum oxycodone dicampur Sprite ya, sehingga dia tidak sadarkan diri, atau mungkin dia ada riwayat oplos alkohol ya, ini kan ada alkohol, insulin, penggunaan insulin yang tidak sesuai jadwal itu juga bisa menyebabkan pasien penurunan kesadaran ya. Uremi ya, banyak racun yang ada di dalam tubuh itu menyebabkan pasien ARES ya. Epilepsi, nah epilepsi ini sering ya kita temui pasien-pasien dengan kondisi apa itu namanya kejang-kejang ya, sehingga menyebabkan tidak sadar atau overdosis, atau mungkin bunuh diri putus cinta minum baygon. Nah makanya itu kita harus memasak tadi NGT ya, supaya membantu untuk bilas lambung dari pasien. Sudah teman-teman mungkin sampai di situ. Nah, jadi di sekunderi yang survei ini tambahannya adalah kalau sudah masuk di rumah sakit, pemeriksaan lanjutannya foto rangsel, USG ya, ada lab dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan di secondary survei untuk menambah data ya kondisi dari si pasien yang sedang gawat darurat. Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah selesai. Ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, masih ingat ya tadi tahapannya. Yang pertama adalah 3A dulu, kita aman diri, aman kemudian melakukan AVPU ya, verbal, pain dan juga unrespon, mengecek kondisi nadi ya.